Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah. Kali ini kami akan menayangkan berita yang heboh di masyarakat, yaitu para kepala desa Kades se-Indonesia mendemo Menteri Keuangan Purbaya. Tadi kadesnya di demo semua gara-gara kebijakan Pak Purbaya dengan gebrakan barunya. Beliau ingin memangkas anggaran. Jadi Pak Purbaya berencana memangkas anggaran desa, memangkas atau mengurangi. Katanya anggaran tidak diserap dengan maksimal. Anggarannya banyak tapi tidak digunakan semuanya, jadi mengendap. Pak Purbaya berencana memangkasnya. Lah, dengan kejadian itu langsung didemo. Jadi pejabat mendemo pejabat. Banyak kepala desa yang nggak terima ini anggarannya dipangkas. Apakah kepala desa ini menolong rakyatnya atau menolong diri sendiri? Dengan kebijakan baru Pak Menteri Purbaya ini ramai di sosial media, di mana-mana kepala desa demo di daerahnya masing-masing. Nggak setuju dengan kebijakan Pak Purbaya, tapi warganet banyak yang mendukung Pak Purbaya. Katanya demi kebaikan negeri ini ya harus punya gebrakan-gebrakan baru. Jadi tidak, nah itu bisa tersalurkan. Jadi kucuran dana dari pusat itu turun ke bawah, ya bisa disalurkan di masyarakat. Jadi tidak mengendap. Manakah keberadaan baru Pak Purbaya ini? Ya inilah tantangan di negeri kita ini. Kalau ada pejabat yang baik, yang punya kebijakan baru untuk rakyat, untuk membela rakyat, wah pasti banyak yang menyerang kiri kanan. Nah itulah pejabat di negeri kita ini. Manakah tanggapan masyarakat tentang Pak Purbaya di demo kepala desa? Kita simak videonya berikut ini. Kepala desa dan perangkat desa, jangan tinggalkan lokasi sampai kita diterima istana. Kepala desa ini tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja. Satu lihat SPJ udah pusing juga. Saya aja yang lihat aja pusing, apalagi yang melaksanakan. Tapi saya sudah bolak-balik perintah mengenai ini. Ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita. Semoga setelah keluhan ini nanti di Wow, Purbaya buat sensasi dan ngetes yang pejabat terkecil dulu, bos. Dan kalau masih ada main-main soal dana pemerintah untuk rakyat Indonesia, pejabat elit pun bisa demo seperti para kades ini. Hai DPR, ingat! Rakyat udah pahami kalian!
kerja nggak becus tapi banyak nuntut. Inilah kebanyakan kelakuan para oknum-oknum kepala desa. Padahal ya, kalau misalkan memang kalian ini bekerja dengan baik, rakyat itu pasti bakal ngedukung kalian. Nggak usah kalian yang demo ke Menteri Keuangan. Kalau memang kalian mengelola dana desa dengan baik, kita rakyat di desa yang akan sendiri mendemo Menteri Keuangan agar dana desa bisa dicairkan. Tapi masalahnya, kenapa rakyat gak ada yang setuju? Bahkan di komen-komen kebanyakan juga yang gak pada setuju dengan kelakuan para kepala desa ini. Bahkan mendukung Menteri Keuangan untuk menahan dana desa. Ya simpel, karena kerja kalian gak benar. Kebanyakan dari kalian ini kerjanya nggak dirasakan sama rakyat desa. Belum lagi masalah korupsi dana desa yang terjadi begitu banyak, begitu sering kita dengar di media-media, belum yang nggak keungkap gitu. Bahkan laporan ke saya pun banyak masalah dana desa yang nggak benar gitu. Jadi kalian itu seharusnya tahu diri. Saya sendiri selalu bilang kalau pemerintah desa ini harus dievaluasi karena kurang becus kerjanya. Jadi ya kalian harusnya mengabdi aja pada rakyat toh. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu kades yang lagi berdemo, yang menuntut Pak Purbaya, katanya anggarannya dipotong. Kalian nuntut apa? Takut dipotong? Kalian mewakili siapa? Warga? Warganya aja nggak diajak, gimana sih? Warganya ajak, kalau beneran itu berguna dana desanya. Karena kami pun nggak tahu itu dana desa berapa, laporannya nggak ada ke kami. Harusnya kami tahu per tahun anggarannya berapa, ya kan? Buat apa aja kebutuhannya? Itu kan dana desa, buat pembangunan desa. Dan kami nggak pernah tahu, walaupun kami tahu ada dana desa. Kalau kalian menuntut Pak Purbaya, coba Pak Purbaya cek tuh desa-desa, bener nggak? Cara dia mengelola uangnya bener nggak buat pembangunan? Jangan-jangan selama ini bukan buat pembangunan tuh. Coba cek balik Pak Purbaya, Pak Menke, cek ke bawah, digunakan bener nggak itu uangnya? Maaf, karena kebanyakan hanya mereka yang tahu dana desa berapa. Kami nih warganya nggak tahu apa-apa. Coba berani nggak dicek seluruh desa? Jangan cuma kalian demo terus ingin dipenuhi semuanya, tapi nyatanya di desa kalian kosong gitu loh. Gak ada pembangunan sama sekali, gak ada ini sama sekali. Coba deh, berani gak diusut laporannya, diaudit? Bukti pembangunannya ada gak? Kalau ada bukti pembangunannya, tambahin aja anggarannya gak apa-apa. Yang penting masyarakat sejahtera. Bener gak? Yang jelas pemakaiannya buat apa? Gitu dong, baru fair dong. Jangan cuma bisanya menuntut doang tapi kerjanya gak ada, bukti nyatanya gak ada. Karena kita tahu di Indonesia itu seperti apa. Penyakitnya cuma satu, korupsi. Nggak cuma di atas, di bawah pun korupsi. Karena apa? Karena ada kesempatan. Semua bergotong royong untuk korupsi, saling menutupi. Gimana nggak mau miskin terus warganya, masyarakatnya? Padahal itu hak mereka. Tapi dimakan oleh orang-orang seperti ini. Itulah penyakitnya. Makanya ada Pak Menke ini, biar orang-orang tuh pada tahu, biar uang itu bener-bener kepake buat masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara Indonesia, bukan cuma lu doang yang makan. Halo guys, ada kabar terbaru guys. Soal kades yang sekarang lagi demo, bukan sekarang, 2 hari yang lalu demo di Jakarta. Kenapa anggaran dipangkas? Karena anggaran desa kenapa dipangkas, dipotong untuk tahun ini dan tahun depan. Nanti kita nggak bisa gerak mata nih. Apa sih agunah kepala desa nang Madura, lebih tepatnya di Madura, jalan aja banyak yang rusak. Yang benerin siapa? Masyarakat benerin sendiri, gotong royong sendiri, pakai duit sendiri. Apa nggak malu? Kadesnya itu, kepala desanya itu apa nggak malu? Klebunah mencaneng Madura, apa tak tuduh spesies masyarakat akan tibi?
balik modal ya, takut tak balik modal ya. Icek tadi kepala desa, ala aku tadi pengusaha. Setiap potong dulat, nanti pese. Gua setuju banget sama Pak Purbaya, mantap banget, ya kan? Pejabat itu kalau kantong terganggu pasti protes. Kita di sini memperjuangkan hak rakyat. Bukan cuma gubernur, kemarin kan gubernur pada protes tuh gara-gara TKD ke daerah dipangkas. Sekarang kepala desa rame-rame, ratusan kepala desa dari berbagai daerah datang kan, dari Sumatera, Kalimantan, pada datang semua pokoknya. Mereka tuntutannya satu, mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Itu mengatasnamakan kantong pribadi mereka sendiri. Dengan alasan buat jadi hansip, guru PAUD, bangunan, jalan, alah bohong. Masa lagi demo kayak ini bisa joget-joget, bisa teriak-teriak? Tuntutan mereka itu cuma satu, minta dicairkan dana desa, itu doang. Di akhir tahun 2025 ini. Kelakuannya lu. Kita tahu dari dulu kepala-kepala desa itu hanya memperkaya dirinya sendiri. Ada nih yang lagi viral, kepala desa seluruhnya sedang demo ke Monas tuntut batalkan PMK 81 peraturan terbaru dari Pak Purbaya. Sangat setuju Pak, dana desa itu jangan cair dengan sewenang-wenang, tidak ada kontribusinya ke masyarakat. Masih aja jalan rusak lah, ini itulah. Coba buat kalian setuju nggak nih? Kita bacakan nih, lihat nih. Dulu demo minta perpanjang masa jabatan, sekarang 489 kades terjerat korupsi hanya dalam waktu 6 bulan. Aduh. Sangat setuju Pak, jangan semena-mena dana cair, jangan cairkan, hapus dana desa itu. Karena hanya untuk memperkaya diri sendiri dan oknum-oknumnya, bohong mengataskan masyarakat. Apalagi terkhusus nih di Lampung, aduh. Jalan desa nggak ada yang diaspal, aduh, rusak semuanya. Itu dana desa pada kemana coba? Aduh, coba kalian komen nih sebagai masyarakat nih. Setuju nggak dana desa dihapus? Melihat nih, yang korupson lihat no, 489 coba. Ada baru 6 bulan, apalagi 5 tahun. Yang komen setuju, saya sangat setuju kepada Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita. Menjeritlah, menjeritan kades nih. Inilah ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melakukan aksi demo di Jakarta pada 8 Desember 2025. Mereka menolak aturan baru Menteri Keuangan Purbaya
tentang PMK 81 2025, dana desa tahap 2, dan administrasi. Sejumlah kepala desa menganggap itu bisa menghambat pencairan dana desa dan menambah beban administrasi. Karena ini bisa mengganggu pembangunan desa dan penanganan bencana. Namun publik menyoroti hal ini. Banyak yang menduga sejumlah kepala desa telah banyak menyalahgunakan dana desa. Wah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Gitu aja kok repot Bapak Ibu Kades demo. Apakah kalian sudah benar, sudah transparan, akuntabilitas publiknya bisa dipertanggungjawabkan? Menyala Menke Purbaya lanjut. Coba cek dulu kepala desa kalian kemarin ada nggak guys? Siapa punya kepala desa ini, ha? Woi ibu bapak desa, kalian kerja dulu baru minta-minta dana. Kembangin dulu tuh desa-desa kalian, bikin maju desa kalian, bikin maju orang-orang desa kalian. Layanin mereka dengan baik. Kalau misalnya kalian sudah berbuat baik, sudah berbuat banyak untuk desa kalian, wajar kalau minta dana seperti ini, demo sampai kayak gini. Ini berita korupsi dana desa di mana-mana. Desa belum berkembang, desa ketinggalan, desa tidak ada inovasi-inovasinya. Minta dana paling depan. Sinting pada ini, sinting. Makanya bisanya demo sambil joget, kagak becus. Nggak guna juga, apa-apa semua dipersulit. Orang mau mengurus-ngurus administrasi aja mesti nyari-nyari kayak orang paling penting di dunia gitu, mesti dicari, mesti bolak-balik orang-orang ke rumahnya. Kerjanya nggak ada bagus-bagusnya, tapi kalau misalnya duit aja pada gila semuanya. No, perut buncit lu, dana desa semua tuh. Pak Purbaya, jangan kasih kendor Pak. Kalau perlu stop dana desa, nggak guna juga. Kita apa-apa juga sendiri, nggak dilayani juga kita, ya. Stop aja Pak, stop. Ini lucu ini. Kok bisa dana desa di stop yang demonya kades? Biasanya kan rakyat, warga kalau di stop misalkan BLT atau bansos. Nah ini kades. Ngapain ribet Pak? Itu jebakan tahu dari Menteri Purbaya. Untuk mengendus siapa aja yang nggak beres dalam pengelolaan dana desa. Lucu ya negeri ini, lucu. Kejagung RI ungkap kasus Kades terlibat korupsi terus meningkat. Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa atau Kades di berbagai daerah mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Kejagung, praktik korup itu terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tren peningkatan itu menjadi sorotan serius mengingat posisi Kades yang seharusnya menjadi pengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, pada tahun ini, kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI Sarjono Turin menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan kepala desa pada semester 1 2025, sudah ada 489 kasus. Jumlah tersebut, 477 kasus merupakan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan secara kolektif seperti di Kabupaten Lahat maupun dilakukan individu seperti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sisi lain, Kejagung juga mengeluhkan keterbatasan jumlah SDM penegak hukum di desa untuk melakukan pengawasan. KPK harus turun. Audit semuanya demi keadilan. Jangan hanya seperti saja. Nama saya Sutresno. Saya dari Surono. Kepala desa seluruh Banyuwangi diaudit semuanya. Ya. Oke. Apa digawati? Oke. Karena biar tidak timbul sudut-sudut. Siap. Audit semuanya. Siap. Setuju. Apa saja ciri-ciri desa yang rawan penyimpangan dana desa? Pertama, musyawarah desa hanya formalitas dan hasilnya tidak disosialisasikan ke masyarakat. Kedua, penyertaan modal ke BUMDes besar, tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada desa. Ketiga, proyek desa sering tidak dipasang papan informasi dan hasilnya pun tidak beres. Keempat, BPD yang pasif. Kelima, realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair. Keenam, praktik monopoli dalam pengadaan.
Ketujuh, perangkat desa mudah disetir Kades. Kedelapan, melaporkan kegiatan swadaya masyarakat seolah-olah bersumber dari dana desa. Kesembilan, perangkat desa yang kurang peduli, bahkan kantor desa tutup pada hari kerja. Kesepuluh, intimidasi pada masyarakat yang kritis. Mana di antara itu yang ada di desamu, ataukah ada ciri yang lain? Tulis di komentar. Pernyataan tegas dari Kades viral Banjarnegara, Hoho Alkaf, kembali bikin publik tersentak. Hoho mengungkap 5 tanda paling kuat bahwa dana desa kalian bisa jadi diselewengkan, dan masyarakat katanya harus lebih kritis. Tanda yang pertama, rapat hanya formalitas, hasil musyawarah tidak pernah disosialisasikan. Ini ruang gelap, tempat manipulasi data mudah terjadi. Kedua, penyertaan modal BUMDes besar, tapi BUMDesnya pasif, uangnya masuk, tapi usahanya nggak jalan. Ketiga, proyek tanpa papan informasi, nggak ada detail anggaran, nggak ada nama pelaksana, ditambah hasilnya buruk, itu alarm merah. Keempat, BPD pasif, tidak ada kritis, tidak ada mengawasi. Hoho menyebut ini bisa jadi tanda ada kong kali kong. Kelima, realisasi program terlambat, padahal anggaran sudah cair, pekerjaan nunggu, tapi uang sudah jalan. Semua ini adalah peringatan keras dari Kades Hoho Alkaf. Ia mengajak warga lebih berani, lebih peka, dan tidak diam ketika dana desa rawan diselewengkan.